saya Amanda Yulita. Nomor pokok mahasiswa 20 40 70 30 02. Saya Aisyah Tila dengan NPM 20 40 70 30 11. Saya Cecilia Palimbunga dengan NPM 20 40 70 30 33. Saya Ayu Luciana dengan NPM 20 40 70 30 29. Jurusan S1 Keperawatan, kelompok 9. Dengan judul PKM, Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Era Globalisasi untuk Membentuk Remaja yang Anti Narkoba. Proposal Program Kreatif Mahasiswa. Judul program Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Era Globalisasi untuk Membentuk Remaja yang Anti Narkoba. Bidang kegiatan PKM Gagasan Tertulis disusun oleh Ayu Luciana 20 40 70 30 29, Ayu Sardila 20 40 70 30 11, Selti Julian P 20 40 70 30 33, Amanda Yulita 20 40 70 30 02, Universitas Borneo Tarakan 2021. Halaman pengesahan 1. Judul kegiatan Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Era Globalisasi untuk Membentuk Remaja yang Anti Narkoba. 2. Bidang kegiatan PKMGT. 3. Ketua Pelaksana Kegiatan. A. Nama lengkap Ayu Luciana. B. NPM 20 40 70 30 29. C. Program Studi S1 Keperawatan. D. Perguruan Tinggi Universitas Borneo Tarakan. E. Alamat email Ayu Luciana 1912@gmail.com. 4. Anggota pelaksana 3 orang. 5. Dosen pengampu. A. Nama lengkap Diki Ramadan. B. Alamat email dikiramadan29@gmail.com. Tarakan 26 Januari 2021. Menyetujui Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan Rulida Escape NSMCAP. Ketua Pelaksana Kegiatan Ayu Luciana NPM 20 40 70 30 29. Dosen pendamping Diki Ramadan NIP. Kata pengantar. Segala puji dan puji penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemberi ilmu yang dengan kekuasaannya memercikan secercah hidayah serta izin kepada penulis untuk menyelesaikan program kreatif mahasiswa ini dengan penuh perjuangan. Proposal ini dapat selesai karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenalkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dalam penyusunan proposal program kreatif mahasiswa ini, penulis berharap agar aplikasi yang penulis ajukan dapat direalisasikan sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang kurang memahami pentingnya pencegahan narkoba di kalangan remaja pada era globalisasi ini. Tarakan 26 Januari 2021. Tertanda penulis. Daftar isi. Halaman sampul. Halaman pengesahan. Kata pengantar. Daftar isi. Abstrak. Pendahuluan. Tujuan. Pembahasan. 1. Upaya penanggulangan narkoba. 2. Upaya pencegahan narkoba. Kesimpulan. Daftar pustaka, lampiran dan biodata. Lampiran 1 biodata ketua. Lampiran 2 anggota 1. Lampiran 3 anggota 2. Lampiran 4 anggota 3. Abstrak. Narkoba adalah singkatan dari narkotika. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika UU 35/2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada remaja tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kata kunci narkotika, pencegahan dan penanggulangan. Abstrak. Notice is pendahuluan. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak masyarakatnya yang masih menggunakan obat terlarang atau biasa yang disebut dengan narkoba
Sampai dengan saat ini, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal, pemerintah, Depkes, Imigrasi, Bea dan Cukai, Polri, BNP, dan lain-lain, maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya, masih belum optimal, kurang terpadu, dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Pada era globalisasi saat ini yang semakin maju dan banyak memberi pengaruh positif maupun pengaruh negatif kepada kita, semakin canggihnya kemajuan teknologi, komunikasi, dan teknologi transportasi menjadikan transaksi peredaran narkoba semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet yang berkedok paket, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh kepolisian. Selama ini, narkoba yang diselundupkan pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan, dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkoba. Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri, baik itu melalui jalur darat, jalur laut, ataupun jalur udara. Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal ini yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyeludupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negara ini melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besarnya yang dijanjikan bisa bila dapat membawa narkoba masuk melewati perbatasan, tentu tak ingin mereka lewatkan begitu saja. Peredaran gelap narkoba melalui laut yang kerap dilakukan Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam negeri ini. Misalnya, tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personil yang mencukupi. Akibatnya, beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk barang dagang mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Tak hanya itu, jumlah personil yang sedikit dan gaji yang dirasa tidak sebanding sering membuat para penjaga perbatasan tersebut tergoda meloloskan para pengedar gelap narkoba tersebut dengan imbalan alias menerima suap. Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara yang juga mengkhawatirkan. Berkali-kali Dinas Bea Cukai Bandara menggagalkan penyelundupan narkoba, membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang dilakukan untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur udara ini semakin hari semakin beragam saja dan perlu pengamatan yang jeli dari petugas agar mereka dapat menghentikannya. Tujuan penulis ini bertujuan untuk menjelaskan kepada remaja tentang pencegahan dan penanggulangan. Pembahasan pada umumnya, masa para remaja ialah mencari jati diri. Saat mencari jati diri, inilah terjadi individu ingin bersosialisasi dengan individu yang lain. Remaja ini akan mudah mencari pergaulan. Inilah hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua,
karena para remaja belum memiliki pikiran yang matang dan belum bisa berpikir panjang. Jadi, para remaja mencari teman bergaul tanpa melihat baik buruknya teman yang diajak bergaul. Alasan lain para remaja menggunakan narkoba adalah alasan diantaranya untuk mengatasi stres, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menuju pada kejahatan. Di bawah pengaruh narkotika, remaja akan nekat berbuat nekat tanpa merasa dirinya bersalah. Ada faktor-faktor penyebab seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang. Faktor internal itu sendiri terdiri A. Kepribadian, B. Keluarga, C. Ekonomi. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dari seorang yang dapat mempengaruhi dirinya. Adapun faktor sebagai berikut. A. Pergaulan, B. Upaya-upaya penanggulangan narkoba. Upaya-upaya yang lebih konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu A. Upaya preventif. Upaya preventif ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 2. Upaya preventif. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 3. Upaya represif. Penindakan. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum, law enforcement, dengan menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan narkoba. Pencegahan bahaya narkoba dapat dilakukan oleh pihak orang tua, pihak sekolah, dan pihak lingkungan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap remaja. Jika telah menjadi pecandu narkoba, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bahayanya adalah dengan langkah sebagai berikut. 1. Langkah represif. Upaya represif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 2. Langkah preventif. Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 3. Langkah represif. Upaya represif adalah dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Kesimpulan, penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan. Penyalahgunaan narkotika pada remaja juga dapat membahayakan negara dan bangsa karena remaja adalah tulang punggung suatu negara, sosial atau lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan mempunyai organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitu sebaliknya, apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis juga tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya-upaya yang lebih konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau mungkin mengadakan razia mendadak. You